Siapa itu yang namanya Tuanku Nan Renceh, Harimau Nan Salapan, Tuanku Imam Bonjol, yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, dan seluruh orang-orang yang membuat negara ini secara perjalanan menuju kemerdekaan. Mereka lah orang berjihad dengan totalitas sampai mereka syahid atau menang dalam kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berjihad, berperang, bertempur, mewakafkan nyawa, darah, air mata, itu terus jihad kecil. Maka siapa orang yang memandang jihad bertempur membela Islam sebagai hal yang hina, berarti Anda yang hina. Anda yang tidak mengerti prinsip Islam. Islam adalah satu kesatuan. Islam merupakan satu kesatuan antara nilai-nilai transendensi, nilai sosial, nilai munakahat, nilai jinayat, dan keseluruhannya adalah semua yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kembali kepada jihad. Dengan kekuatan jihad yang dibangun oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dibangunlah NU, Nahdlatul Ulama, yang diawali oleh Muhammadiyah, yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dikenal dengan Muhammad Darwis pada tanggal 18 Oktober tahun 1912. Selang kurang lebih 13 tahun kemudiannya, dibangunlah, lahirlah Nahdlatul Ulama pada tahun 1920. Sebelumnya ada ormas-ormas yang dibangun oleh para pendahulu, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh yang punya kemampuan yang cukup dikenal, ada Jamiat Khair. Ini didirikan tahun 1905. Nah, kembali ke kita. Hari ini jihad menjadi sesuatu yang remang-remang. Jihad hari ini hal yang dihindari. Jihad hari ini menjadi hal yang dianggap tabu dan bahkan dianggap kriminal. Maka dengan penyampaian ini buat kaum muslimin, para jamaah minal muslimin, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Kita lihat bagaimana saudara kita yang ada di Gaza, mereka terus dibombardemen oleh kelompok-kelompok Israel Yahudi yang mereka dilawan dengan pasukan tempur untuk membuat mereka tidak semena-mena. Orang-orang Islam yang ada di Tajikistan Timur, orang-orang Uighur Xinjiang, mereka berhadapan dengan kekejaman kaum komunis Cina. Dari jumlah 13 juta mereka tahun 1940-an, hari ini jumlah mereka tinggal 4,6 juta. Ini sebuah kejahatan yang harus dilawan, dan yang bisa melawan kaum komunis, kaum ateis, kaum salibis, la ilmaniyah, kelompok spilis dan lain-lain hanya dengan jihad. Seluruh pemuda-pemuda Islam, jamaah kaum muslimin, umat Islam dimanapun berada, mari kita gelorakan jihad. Jihad tidak dilarang dalam konstitusi Islam, konstitusi negara kita. Jihad adalah bentuk pembelaan. Tidak ada Republik Indonesia tanpa jihad. Kita tidak boleh memungkiri terbangunnya satuan gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang dominan adalah Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. 3 satuan besar inilah yang kemudian berubah menjadi TKR, BKR, TRI, TNI. Jangan lupa siapa itu Jenderal Sudirman. Semua orang tahu siapa Bung Tomo. Bung Tomo menggerakkan revolusi yang berhubungan perlawanan kepada Jenderal Malabi pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang diabadikan dalam bentuk pertempuran yang besar dengan Hari Pahlawannya 10 November. Bung Tomo mendapatkan arahan daripada ulama-ulama besar, ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengarahkan agar melakukan perlawanan terhadap penjajah di kota Surabaya. Tahukah kita bahwa ada lagi orang yang bernama Sudirman? Sudirman ini adalah sosok seorang guru madrasah sanawiyah Muhammadiyah yang mendapatkan perintah dari pengurus besar Muhammadiyah dulu tahun 40-an, tahun 48 saat Jenderal Besar Sudirman memimpin perlawanan agresi Belanda. Yang kedua, semua orang tahu Muhammadiyah masih dengan sebutan struktur pengurus besar. Kalau hari ini pimpinan pusat. Jadi 2 sayap Garuda Islam
diisi oleh Bung Tomo dengan gema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menggelorakan rakyat arek-arek Surabaya untuk berjihad jaga negeri ini dari kekejaman pasukan Inggris. 2 jenderal Inggris dibunuh oleh santri-santri yang berjihad, karena jihad itu adalah membela negara karena agama, membela agama untuk negara. Bagaimana dengan Jenderal Sudirman? Hanya menggunakan satu paru-paru, dia berjalan terus. Bahkan ketika terlihat Soekarno, Bung Karno agak melemah, maka beliau dengan sangat tegas, Bung Karno, kita telah berjuang berat. Semangat, semangat, semangat. Kita akan lawan penjajah Belanda ini sampai tetes darah yang penghabisan. Jadi siapa orang-orang memandang dengan sebelah mata, siapa orang yang mengecil-ngecilkan perjuangan Islam di Indonesia, dia tidak tahu sejarah. Harus dia yang minggir, karena negeri ini tidak pernah merdeka kecuali atas rahmat Allah. Negeri ini direbut dengan darah dan air mata para pejuang yang bergerak di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai ke Ambon. Dan ingat, yang membuat negara ini berada tetap adalah kita berhutang budi dengan Aceh. Dalam konvensi internasional, apabila sebuah negara pernah dijajah selama 150 tahun, maka negara tersebut menjadi milik dari para penjajah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata Aceh adalah negeri yang paling belakangan, sekitar tahun 1900-an, dia baru dicaplok oleh laknatullah kafir Belanda. Aceh lah yang menjadi penegas, yang membatalkan terhadap pandangan-pandangan keberbolehan negeri itu dicaplok. Terima kasih wahai para ulama, kawan-kawan di daya yang ada di daerah pesantren-pesantren di Aceh. Saya Alfian Tanjung juga punya sambungan dengan tepian Danau Maninjau, Sumatera Barat. Kita dari Sumatera, seluruh Sultanan Jawa, kesultanan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, adalah kesultanan raja-raja Nusantara yang dengan berat hati mulanya, tapi akhirnya dengan senang hati berikutnya, tapi hari kecewa hati, karena seolah-olah umat Islam ini adalah pengganggu negara ini. Wahai kaum muslimin, jamaah muslimin seluruh Indonesia, mari kita tegaskan, hai orang-orang, kalian dulu masuk karena ingin menjadi pegawai Belanda. Kami adalah pemegang saham terbesar dan pemegang sah daripada republik ini. Walaupun kami tahu secara otoritas politik yang kalian mainkan dengan cara licik dan curang, membuat kami ini seolah-olah sebagai tersangka, sebagai terdakwa, sebagai kriminal. Untuk itu kepada seluruh kaum muslimin yang menyimak video ini, kita akan mencoba membangun secara sportif dan satria. Indonesia tidak pernah akan ada kecuali atas berkat rahmat Allah. Negeri ini tidak merdeka kalau bukan dengan perjuangan para ulama, para santri, dan para pejuang-pejuang Islam pada zaman-zaman pra kemerdekaan dan awal-awal kemerdekaan. Termasuk hari ini, yang mereka diperlakukan dengan sangat keji, sangat kejam, sangat naif, dan membuat kita harus mempertanyakan, kok kamu begitu ya sama umat Islam? Nah, inilah sebagai sebuah khasanah bahwa jihad itu adalah amal Islami. Tidak perlu ada yang takut dengan jihad, karena yang takut dengan jihad mesti teman setan, mesti teman iblis, mesti titisan dajjal. Yang takut dengan jihad hanya orang-orang yang lemah ilmunya, lemah imannya, yang pasti dia khawatir bahwa dia tidak sanggup berhadapan dengan barisan jihad. Pasti Allah akan turunkan orang-orang yang berjihad membela Islam di setiap zaman, dan pernah kekurangan para mujahidin. Camkan baik-baik siapapun kalian, kader-kader komunis, kader-kader la ilmaniyah, kader-kader yang membanggakan dirimu dengan kekuatan uang dan senjatamu. Kalian tak sanggup melawan Taliban. Di Taliban saja Amerika dengan nangis darah, nangis Bombay, mereka harus pergi karena tidak sanggup menahan kekuatan teman-teman yang dididik dan sebagai generasi pelanjut daripada mujahidin yang ada di Afghanistan. Indonesia punya sejarah perjuangan umat Islam. Tidak ada yang bisa memungkiri beraninya seorang Cut Nyak-Dien. Siapa itu yang namanya Tuanku Nan Renceh, Harimau Nan Salapan, Tuanku Imam Bonjol, yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, dan seluruh orang-orang yang membuat negara ini
secara perjalanan menuju kemerdekaan, mereka lah orang berjihad dengan totalitas sampai mereka syahid atau menang dalam kemuliaan. Semoga ini menjadi informasi, jadi inspirasi, jadi edukasi. Siapapun yang menyimak video ini, semoga menjadi tempat kita belajar bersama. Allah melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.